Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur petani dimanapun berada. Alhamdulillahirobbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan yang baik dulur. Bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar kembali lagi dapat merawat tanamannya dengan keadaan yang baik. Di video kali ini kembali lagi kita akan melakukan penyepraian untuk tanaman jeruk varietas siamadu. Ini adalah lahan kering dengan usia tanaman di usia 3 tahun dulur. Dan alhamdulillah untuk cuaca beberapa hari ini sudah mulai baik ya, cukup cerah, sehingga perlu kita lakukan lagi penggenjotan ZPT dulur. Nah, salah satu aplikasi yang saya lakukan untuk pemberian ZPT yaitu dengan waktu ataupun cuaca yang cerah itu akan sangat membantu pemaksimalan ZPT yang kita berikan ke tanaman. Jadi pada video kali ini untuk buah yang sudah mulai memasuki masa pembesaran agar hasilnya bisa jauh lebih maksimal lagi, maka kita perlu lakukan pemberian ZPT ataupun beberapa nutrisi sehingga nanti hasil buahnya bisa jauh lebih maksimal. Dan inilah dulur untuk keadaannya, ada beberapa buah yang sudah mulai membesar dulur ya. Jadi hari ini cuaca cukup cerah, langsung kita hajar dengan ZPT. Dan karena kemarin juga baru selesai melakukan pembersihan, dan alhamdulillah untuk rumputnya sudah mulai bersih. Untuk pelekat sebagai pemaksimal dari pestisida yang kita gunakan dalam penyempraian dan juga ZPT nanti dulur, hari ini saya memakai dosis 200 ml untuk 400 liter air. Untuk tanamannya juga sudah mulai membesar dulur, dan untuk beberapa buahnya perlu kita jaga benar-benar ya. Jadi untuk dosis penyempraian sudah mulai bertambah dulur. Nah, hari ini untuk fungisida kontaknya saya memakai Propinep dengan merek dagang Antrakol dulur ya. Hari ini saya berikan dosis 500 gram untuk 400 liter air. Nah, untuk Propinep sendiri biasanya saya pakai setengah dosis dari biasanya Mancozeb yang saya pakai dulur ya. Dan untuk Propinep, apalagi untuk merek dagang Antrakol, sudah terbukti ya, jadi tidak perlu kita ragukan lagi untuk proteksi terhadap tanaman kita dulur. Sebagai tambahannya, hari ini saya memakai bahan aktif sulfur. Hari ini saya berikan 1 kilo untuk penyempraian kali ini. Ini untuk menjaga tetap dulur untuk pertunasan, dan apalagi untuk lahan kering ini mempunyai ketinggian yang cukup tinggi, yang sangat rentan sekali dengan penyakit ataupun patogen jamur ya, terutama di musim pertunasan seperti ini, sehingga perlu kita jaga benar-benar agar pertunasan kita terbebas dari hama dan penyakit jamur dulur ya. Nah, untuk ZPT saya memakai ZPT dengan merek dagang Atonik. Ini saya berikan sekitar 250 ml untuk penyempraian kali ini dulur. Dan untuk salah satu trik yang saya lakukan dalam pemberian ZPT yaitu ketika cuaca benar-benar bagus dulur ya, itu akan jauh lebih maksimal. Ini adalah pengalaman saya pribadi yang saya berlakukan di kebun saya dulur. Jadi untuk pemberian ZPT itu saya lakukan ketika cuaca cukup cerah sehingga nanti hasilnya bisa lebih baik dulur ya. Untuk insektisida hari ini saya tambahkan bahan aktif Dimetoat dengan merek dagang Nugor. Saya memakai dosis rendah yaitu 200 ml untuk 400 liter air.
juga sebagai antisipasi untuk penyakit lalat buah dulur, karena untuk beberapa buah sudah mulai masak ya, sudah mulai menguning, jadi perlu kita proteksi. Di samping itu, karena spektrum dari jangkauan hama yang disasarnya cukup luas, sehingga perlu bisa menyasar hama-hama lainnya dulur ya. Nah, tidak lupa untuk tambahan insektisida Abamectin selalu setia dulur ya dalam penyepraian saya, terutama untuk tanaman jeruk. Apalagi untuk bunga yang masih kemarin, yang masih kecil sudah menjadi bakal buah, itu sangat rentan terhadap penyakit hama trip dan juga apit. Perlu kita tambahkan Abamectin agar terhindar dulur, sehingga nanti ketika besar buahnya bisa mulus ya, tidak burik kalau ataupun tidak kusam dulur. Maka perlu kita proteksi sejak dini. Salah satu aplikasi yang saya lakukan dalam pemberian ZPT yaitu saya menunggu cuaca cukup cerah dalam pemberiannya dulur, karena takutnya biasanya untuk musim hujan pertumbuhan tanaman itu akan cenderung lebih cepat ya daripada musim kemarau, karena memang untuk hujan sendiri sudah membawa nitrogen. Jadi ketika kita pada saat musim hujan kita berikan ZPT dengan dosis yang tinggi, apalagi itu akan sangat berbahaya. Itu menurut saya dan juga pengalaman dari beberapa rekan petani di daerah saya dulur, karena untuk pertumbuhannya akan jauh lebih cepat, sehingga untuk tanaman akan sangat mudah diserang penyakit dulur ya. Nah, jadi seperti itu. Apalagi untuk penyakit musim hujan yaitu patogen jamur yang memang sangat cepat persebarannya, itu akan memberikan dampak yang negatif terhadap tanaman. Nah, maka dari itu aplikasi yang saya lakukan dalam pemberian ZPT terutama untuk tanaman jeruk, biasanya saya menunggu agar cuaca benar-benar cerah, entah di 1 ataupun 2 hari, itu akan jauh lebih baik dulur ya, sehingga nanti hasil dari penyepraian yang kita harapkan bisa jauh lebih baik dulur ya. Untuk aplikasi sendiri biasanya ketika cuaca cerah saya lakukan pemberiannya berserang 2 kali penyepraian dulur. Jadi aplikasi pertama dan nanti 10 hari kemudian saya lakukan pemberian lagi, tapi juga melihat kondisi cuaca kembali lagi dulur. Yang saya tekankan adalah kondisi cuaca. Ketika nanti pada saat penyepraian berikutnya cuaca kurang baik, mau tidak mau akan saya ganti dengan KNO ataupun kalsium dulur ya, agar tanaman tetap kuat, melindungi tanaman dari bahaya jamur ya, ataupun patogen-patogen yang menyerang di musim hujan. Tapi ketika nanti di penyepraian berikutnya cuaca cukup baik, langsung kita tambahkan lagi untuk pemberian ZPT-nya agar hasilnya bisa jauh lebih baik. Nah, untuk step berikutnya kita tinggal memperkuat lagi tanaman kita, entah itu dengan menggunakan unsur kalsium ataupun unsur kalium yang memang bertujuan untuk menguatkan tanaman. Nah, inilah dulur untuk keadaan saat ini. Untuk beberapa tanaman sudah mulai kelihatan untuk beberapa buahnya. Sebagian besar ini adalah ukuran yang besarnya sekitar bola tenis untuk ukuran yang sudah besarnya dulur-dulur. Jadi semoga setelah kita berikan ZPT ini buahnya bisa jauh lebih maksimal. Dan kemarin sempat sudah saya lakukan penyanggaan karena untuk beberapa ranting memang sudah tidak kuat dulur ya, takutnya nanti patah, itu sangat sayang dulur ya. Jadi inilah dulur, untuk beberapa tanaman sudah mulai nampak untuk buahnya. Dan untuk pemberian dosis ZPT terhadap tanaman jeruk, rekomendasi dari saya memang paling baik gunakan dosis yang paling rendah terlebih dahulu dulur. Ketika nanti efeknya sudah terlihat di tanaman, itu nanti bisa kita tingkatkan sedikit demi sedikit. Usahakan memakai dosis terendah
untuk pertama kali aplikasi jangan langsung gunakan yang dosis tinggi dulur, takutnya nanti tanaman akan rentan sekali terhadap serangan hama penyakit. Dan untuk ZPT sendiri kan yang perlu kita ketahui dulur, ZPT itu bukan nutrisi tanaman, dia adalah salah satu booster ya yang membantu tanaman untuk mempercepat pertumbuhan. Maka dari itu salah satu efek baiknya ya memang pertumbuhan tanaman akan jauh lebih baik. Tapi di sisi lain ketika nanti cuaca ataupun keadaan tanaman belum siap menerima aplikasi ZPT, maka akan sangat rentan sekali terserang oleh serangan hama penyakit. Apalagi ketika cuaca kurang baik itu akan sangat cepat terserang oleh penyakit. Untuk pertunasan biasanya untuk tanaman jeruk sangat mudah terserang embun tepung ataupun kerontokan bunga, bahkan kerontokan buah juga dulur ya. Buah pecah itu juga memang musimnya kalau musim hujan seperti ini. Dan kemarin ada beberapa petani, terutama petani senior di daerah saya, memaksakan aplikasi di musim hujan. Itu akan berdampak dengan tanaman terserang embun upas ya, ataupun ranting kering kalau dulur-dulur familiar, lebih familiar. Nah, tapi memang untuk keadaan lahan ataupun daerah itu berbeda-beda dulur. Dan apa yang saya lakukan ini, yang saya gambarkan secara garis besar ini adalah gambaran di daerah saya dulur. Tapi penggunaan yang berlebih itu memang sangat tidak dianjurkan dulur ya. Ya lebih baik kita gunakan mulai dari dosis yang paling rendah terlebih dahulu. Setelah itu ketika kelihatan efeknya itu bisa kita tingkatkan sedikit demi sedikit dulur. Nah inilah dulur untuk keadaan saat ini. Untuk beberapa pertunasan alhamdulillah masih terus muncul, dan untuk buahnya sudah mulai kelihatan. Untuk corak warnanya alhamdulillah juga cukup bersih dulur. Memang untuk keadaan lahan kering saya ini untuk serangan hama penyakit terutama hama drip tidak terlalu parah seperti hama yang menyerang di kebun basah saya dulur ya. Tapi untuk penyakit jamurnya memang di sini jauh lebih tinggi. Maka dari itu walaupun satu daerah tapi dengan ketinggian yang berbeda itu akan sangat berpengaruh.